Naman berlari keluar untuk mencari Dini. Naman melihat ke sekelilingnya. Namun dia tidak menemukan Dini berada di sana. Naman kemudian berlari ke pinggir jalan, melihat ke kanan dan ke kiri, berharap dia masih bisa melihat Dini. Namun lagi-lagi Dini tidak juga terlihat oleh Naman. Naman yang merasa cemas pun berlari ke parkiran, masuk ke mobilnya dan melaju mencari Dini. Di sepanjang jalan, Naman terus melihat ke sekitar jalanan yang dia lewati. "Kemana Nondini pergi?" kata Naman dalam hati. Beberapa menit kemudian terlihat Dini sedang berlari melalui jalan setapak. Dini berlari sambil berusaha menghapus air matanya yang terus mengalir membasahi pipinya. Hatinya begitu hancur mendengar kabar tentang kehamilannya. Tidak lama kemudian Dini tiba di rumah Bagas. Dini dengan cepat mengetuk pintu Bagas dengan keras. "Keluar Bagas, ayo cepat keluar. Jangan bersembunyi Bagas. Aku tahu kamu ada di dalam." Di saat Dini terus berteriak memanggil Bagas sambil terus mengetuk pintunya, tiba-tiba tak jauh dari Dini terlihat seorang laki-laki berkata padanya, "Cari siapa, Nona?" Dini berkata kepada laki-laki itu, "Saya sedang mencari pemilik rumah ini, Pak. Namanya Bagas. Dia adalah teman kuliah saya." Laki-laki itu terlihat heran. "Pemilik rumah ini?" Dini mengangguk. "Iya, Pak. Pemilik rumah ini." Bapak itu tersenyum dan mendekati Dini. "Maaf, Nona. Sepertinya Nona salah." Dini kemudian berpikir tidak mungkin dia salah. Dia ingat betul ketika Bagas membawanya ke rumah itu dan mengatakan bahwa itu adalah rumah baru milik Bagas. Dia pun teringat bahwa rumah itu adalah saksi bisu perbuatan Bagas yang menyebabkan Dini hamil. Melihat Dini terdiam, bapak itu kembali berkata, "Atau mungkin Bagas yang Nona maksud adalah Bagas yang bekerja di Pegadaian. Saya tidak tahu kalau dia kuliah, yang saya tahu dia bekerja di Pegadaian Barang. Dan kebetulan saya adalah pemilik rumah ini. Beberapa bulan yang lalu, saya mendapatkan masalah keuangan dan saya menggadaikan rumah saya ini." Dini begitu serius mendengarkan perkataan bapak yang baru dia temui itu. "Tetapi saya bersyukur karena saya sudah melunasi hutang saya. Dan pagi ini kantor Pegadaian mengembalikan kunci dan sertifikat rumah ini kepada saya," kata bapak itu lagi. Dini tertunduk. "Jadi Bagas telah berbohong kepada aku tentang rumah barunya. Ternyata rumah ini bukan miliknya, tetapi milik bapak ini," kata Dini dalam hati. Dini kemudian bertanya kepada bapak itu, "Maaf Pak, kalau boleh saya tahu, apa nama dan alamat kantor Pegadaian itu?" Bapak itu kemudian memberitahu nama dan alamat kantor Pegadaian swasta yang dia maksud kepada Dini. Setelah itu, Dini pergi ke kantor Pegadaian untuk mencari Bagas. Tetapi sesampainya di sana lagi-lagi Dini harus kecewa. Orang-orang yang bekerja di Pegadaian itu berkata kepada Dini bahwa Bagas tidak lagi bekerja di kantor itu karena suatu kesalahan Bagas pun dipecat. Kini Dini terlihat bingung harus mencari Bagas kemana, karena Bagas harus bertanggung jawab atas anak yang saat ini berada di dalam kandungannya. Dini yang terlihat begitu lelah berjalan tertunduk.
Dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dini pun sudah mencari Bagas di kampus dan ke semua teman-teman terdekat Bagas. Tetapi Dini tidak menemukan Bagas. Sesekali Dini memegang perutnya sambil menangis. Hari sudah gelap, namun Naman yang sejak tadi mencari Dini terlihat semakin khawatir karena Dini belum juga dia temukan. Lalu tiba-tiba terpikir olehnya tentang pantai yang pernah dia datangi bersama dengan Dini. Naman melaju cepat menuju ke pantai itu dengan harapan dia menemukan Dini di sana. Setibanya di pantai dengan cepat Naman keluar dari mobil. Hari yang gelap membuat Naman kesulitan untuk mencari keberadaan Dini. Sambil berlari, Naman berusaha melihat ke sekeliling pinggir pantai itu. Namun, Naman tak juga melihat keberadaan Dini. Tanpa sengaja, Naman melihat ke arah laut. Naman begitu kaget melihat Dini yang sedang berjalan menuju ke tengah laut. Naman berlari sekencang-kencangnya sambil berteriak, "Nona, apa yang Nona lakukan? Aku mohon berhenti, Nona. Ingat, kedua orang tua Nona sedang menunggu Nona di rumah." Dini seakan tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Naman. Dini terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Air laut yang sudah setinggi dada Naman membuat Naman kesulitan untuk berlari. Sementara Dini semakin jauh menuju ke tengah laut. Naman yang tidak putus asa terus berusaha dan akhirnya berhasil menyelamatkan Dini yang saat itu sudah tenggelam. Naman menggendong Dini yang terkulai lemas, namun tetap berontak dan berusaha melepaskan dirinya dari Naman. "Lepaskan aku, Naman. Lepaskan aku. Biarkan aku mati, Naman," kata Dini sambil menangis. Naman tidak mendengarkan perkataan Dini. Naman terus menggendong Dini dan berusaha memeluk Dini sekuat tenaganya sambil membawanya ke tepi pantai. Saat mendekati tepi pantai, Dini berhasil melepaskan dirinya dari Naman. Namun dengan cepat, Naman kembali memegang tangannya dan menarik tubuh Dini hingga saat ini Dini berada dalam pelukan Naman. "Lepaskan aku, Naman. Lepaskan aku. Biarkan aku mati, Naman," kata Dini lagi dengan suara pelan sambil bersandar di dada Naman. Naman membelai wajah Dini yang saat itu dalam pelukannya dan menghapus air mata Dini yang terus mengalir di kedua pipi Dini. "Tidak, Nona. Ini bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah." Dini yang tak lagi mampu menahan tubuhnya hampir terjatuh. Namun dengan cepat Naman kembali memeluknya. Naman kemudian menggendong Dini. "Lalu aku harus bagaimana, Naman? Papa dan Mama pasti akan menghukumku," kata Dini. Sambil menggendong Dini ke tepi pantai, Naman berusaha menenangkan Dini. "Kita bisa mencari cara yang lain, Nona, tetapi tidak dengan cara seperti ini." Setibanya di tepi pantai, Naman kemudian menurunkan Dini. Dini yang hampir kehabisan tenaga kembali hampir terjatuh. Lagi-lagi Naman kemudian menangkap tubuh Dini dan mereka berdua duduk di tepi pantai. Naman terus memandangi wajah Dini yang saat itu penuh dengan kesedihan. "Kita harus pulang sekarang, Nona. Kedua orang tua Nona pasti sedang menunggu Nona saat ini," kata Naman sambil menggenggam tangan Dini. Dini menarik tangan Naman sambil menatapnya. "Tidak, Naman. Aku tidak mungkin pulang ke rumah. Jika Papa dan Mama tahu hal ini, mereka pasti akan..."
Perkataan Dini belum selesai, Naman berusaha meyakinkan Dini. Tidak, Nona. Kedua orang tua Nona tidak akan melakukan apapun pada Nona. Mereka sangat menyayangi Nona. Cepat atau lambat, mereka akan tahu hal ini. Kita harus pulang dan menjelaskan semuanya. Dini kemudian tertunduk. Dia teringat dengan perkataan Bagas. Jika kamu hamil, aku sarankan padamu, gugurkan saja kandunganmu itu. Dini lalu berkata, aku punya cara yang lain, Naman, untuk menyelesaikan masalahku ini. Naman kembali duduk di dekat Dini. Apa itu, Nona? Kata Naman. Dini menatap Naman sambil menangis. Aku akan menggugurkan kandunganku ini, Naman. Mendengar hal itu, Naman langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, Nona. Mengakhiri hidup Nona ataupun menggugurkan kandungan Nona, itu sama sekali bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini, Nona. Yang terpenting sekarang kita harus pulang. Ini sudah larut malam. Kedua orang tua Nona pasti sangat mengkhawatirkan Nona. Naman yang menunggu Dini beranjak dari tempat duduknya tak juga bergerak. Akhirnya Naman kembali menggendong Dini dan membawanya berjalan ke arah mobil. Di sepanjang jalan itu, Dini terus memandang wajah Naman. Naman yang seakan tidak menyadari hal itu kemudian membawa Dini masuk ke dalam mobil. Kali ini Naman membawa Dini ke kursi depan, tepat di sampingnya. Karena khawatir Dini melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Sebelum Naman menyetir mobil, Dini berkata, jika Papa dan Mama Sebelum Dini menyelesaikan perkataannya, Naman berkata, tidak, Nona, jangan pikirkan yang tidak-tidak. Nona berdoa saja, semoga Papa dan Mama Nona bisa menerima keadaan Nona saat ini. Mungkin mereka akan marah, tetapi mereka pasti akan mengerti dan memaafkan Nona. Dini terdiam mendengar perkataan Naman. Setelah itu, mereka kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Papa dan Mama Dini yang saat itu sedang duduk di ruang tamu tampak kaget melihat kondisi Naman dan Dini yang basah.